Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan channel Amir Matika Esakar. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Dan yang lebih menarik lagi, akan kita lengkapi dengan pembahasan soal tipe AKM. Nah, penasaran kan bagaimana model soal AKM nanti yang terkait dengan perbandingan? Yuk, tetap ikuti terus di channel Amir Matika Esakar. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat semua. Baik, kita berjumpa lagi dengan channel Amir Matika Esakar. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Namun sebelumnya, ini ada 3 pertanyaan yang untuk mohon dibahas. Baik, sebelum kita belajar perbandingan senilai, kita bahas dulu 3 pertanyaan dari siswa. Yang pertama, ini ada yang menanyakan perbandingan permen Aurel, Rani, dan Dea 5 dibanding 3 dibanding 2. Sedangkan jumlah permen Aurel dan Rani 64. Jumlah permen 3 orang tersebut adalah, nah ini kita tulis perbandingannya dulu ya. Aurel, Rani, Dea, ARD ini ya, saya singkat ya. Perbandingan permen Aurel, Rani, Dea 5 banding 3 banding 2. Terus diketahui jumlah permen Aurel dan Rani A ditambah R, ada 64 permen. Yang ditanyakan jumlah permen ketiga anak tersebut, berarti A ditambah R tambah D. Caranya kita jumlahkan, karena ditanyakan jumlahnya, jumlah pembandingnya kita jumlahkan 5 tambah 3 tambah 2. Kemudian dibandingkan dengan yang diketahui. Yang diketahui tadi kan A plus R, pembandingnya A itu 5, R nya 3, berarti 5 ditambah 3 dikalikan jumlahnya yaitu 64. Oke, 5 ditambah 3 tambah 2 10 per 8 kali 64. 64 dibagi 8 itu 8 kali 10 80. Nah, jadi prinsipnya yang ditanyakan ini yang di atas, terus yang di bawah ini adalah yang diketahui. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Perbandingan umur Rahma, Fadila, dan Taufik 8 banding 3 banding 10. Nah, ini masih setipe. Cuma di sini diketahui selisih umur Rahma dan Taufik adalah 4 tahun. Jumlah umur mereka bertiga berapa? Nah, ini juga prinsipnya sama ya. Kita tuliskan perbandingannya. Rahma, Fadila, Taufik 8 banding 3 banding 10. Yang diketahui selisih siapa? Rahma dan Taufik. Rahma dan Taufik lebih besar Taufik, maka selisihnya yang besar dikurangi Taufik dikurangi Rahma, yaitu 4 tahun. Nah, kemudian ditanyakan jumlah umur mereka bertiga, berarti jumlahnya pembandingnya kita jumlahkan 8, 3, 10 kita jumlah dibagi selisihnya ini T dengan R, T nya 10 pembanding R nya 8, 10 kurangi 8 kali yang diketahui tadi 4 tahun. Ini 21 per 2 kali 4 dibagi 2 kali 21 42, jawabnya C. Oke, masih satu lagi. Nah, ini perbandingan bertingkat. Kalau ini perbandingan uang Hasna dan Hanif 5 banding 4. Sedangkan perbandingan uang Hanif dan Hanan 6 banding 9. Jika selisih uang Hasna dan Hanan
Rp24.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah titik-titik. Baik, kita tuliskan perbandingannya dulu. Hasna banding Hanif 5:4. Kemudian Hanif banding Hanan 6:9. Nah, kita ingin cari perbandingan ketiganya tersebut, Hasna, Hanif, Hanan. Nah, kita lihat ya. Ini sama-sama Hanif, ini 4, ini 6. Ini harus kita samakan dulu. 4 dengan 6 sama-sama Hanif ya. Maka kita cari KPK-nya berapa? 12. Maka ini supaya 12 kali 3, ini kita kalikan 3 semua. Jadi 5 kali 3 15, ini kali 3 12. 6 supaya 12 kali 2, maka ini kalikan 2. Sehingga 12 banding 18. Nah, sekarang sudah sama, sehingga perbandingan ketiga anak tersebut adalah 15, 12, 18. Nah, kalau sudah, terus kembali seperti tadi prinsipnya. Yang ditanyakan apa? Jumlah mereka bertiga. Nah, ini nanti kita jumlahkan. Jumlah uang mereka bertiga kita tulis bandingan. Ini yang diketahui selisih Hanan dan Hasna ya, 24.000. Maka bisa kita tuliskan jumlah uang mereka bertiga 15, 12, 18 dibagi Hanan dengan Hasna. Hanannya 18, Hasnanya 15 dikurangkan karena selisihnya, dikali 24.000, diperoleh sama dengan 45/3 kali 24.000. Ini dibagi 3, 15 kali 24.000 diperoleh 360.000. Jawabnya D. Baik, demikian mudah-mudahan dipahami bagi yang anakku yang menanyakannya. Baik, kita mulai sekarang tentang perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Kita perhatikan contoh berikut ya. Ini satu penggaris, harganya Rp1.500. Nah, kalau dua penggaris, harganya Rp3.000. 2 kali 1.500. Kalau 3 penggaris, harganya Rp4.500. Nah, ini contoh perbandingan senilai. Kalau ini kita tuliskan dalam tabel, ya, satu buah penggaris harganya 1.500, kalau 2 3.000, kalau 3 4.500. Nah, ini perbandingannya. 1 banding 1.500, 2 banding 3.000, 3 banding 4.500. Ini sama, kalau dibandingkan sama, sebanding, senilai. Maka sebanding itu senilai. Jadi ini kalau 2 kali, harganya juga 2 kali. Ini 3 kali, harganya juga 3 kali. Itu senilai. Jadi semakin banyak barang yang dibeli, juga semakin banyak pula yang harus dibayar. Nah, itu senilai. Ya. Kalau banyak barangnya 4 kali, ya nanti harganya juga 4 kali bayarnya. Begitu. Hingga secara umum bisa dituliskan jika A dibanding B senilai dengan C banding D, bisa dituliskan A per B sama dengan C per D. Dan semua merupakan bilangan positif. Baik, contoh. Sebuah mobil memerlukan 9 liter bensin untuk menempuh jarak 72 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil jika menghabiskan 45 liter bensin? Nah, berarti kalau semakin bensinnya semakin banyak, jaraknya juga semakin jauh bisa ditempuh. Senilai. Kita tuliskan kalau 9 liter bisa dengan menggunakan satuan dulu. Tadi 9 liter bensin 72 kilo. Berarti kalau 1 liter berapa? Ya dibagi 9, 72 dibagi 9 8. Berarti 1 liternya 8 km. Nah, kalau 45 liter berarti 45 kali 8 kilo. 360
60 km. Ini cara pertama dengan nilai satuan. Kemudian cara yang kedua bisa menggunakan perbandingan. Ya, tadi ini kalau 9 liter 72 kilo, kalau 45 berapa? Nah, X-nya kita bandingkan 45/9 kali 72. Nah, tanyakan X berarti ini 45 yang ditanyakan di atas 45/9 kali 72. 5 kali 72 karena 45 dibagi 9 sehingga diperoleh 300 km. Baik. Kemudian contoh yang lain, grafiknya sekarang digambarkan dalam bentuk grafik. Nah, misalnya tadi banyak bensin kita lanjutkan, ya. Kemudian ini jarak yang ditempuh. Kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, ini jarak yang di baliknya. Ini jaraknya. Nah, ini bensinnya. Kebalik, maaf. Ini mestinya bensinnya. Nah, ini akan membentuk grafiknya garis lurus linear, ya, garis lurus condong ke kanan. Ini semakin banyak juga semakin banyak senilai. Ya. Sini ke atas, ke kanan, semakin ke kanan, ini semakin ke atas. Itu cara grafiknya. Kemudian sifat-sifat perbandingan senilai. Nah, dalam penghitungan bisa menggunakan perkalian silang. Ya. Jadi ini kalau A banding per B sama dengan C per D bisa dikalikan silang sehingga AD sama dengan BC. A kali D sama B kali C. Atau bisa kalau penulisannya dalam bentuk membandingkan dengan titik 2 seperti ini, maka perkalian suku tengah dengan suku tepinya sama. Jadi gini, ini suku tengahnya dikalikan dengan yang suku tepi ini yang tepi, sama. Maka ini suku tepinya A dengan D, A kali D, suku tengahnya B kali C. Ini sama. Kalau ini dengan perkalian silang, ini dengan perkalian suku tepi dan suku tengah. Baik, contohnya misalnya, nah ini ada dua. Yang A ini kita bisa menggunakan perkalian silang tadi, ya. X kali 8. Nah, X kali 8 ini 5 kali 72 sehingga X diperoleh 5 kali 72 dibagi 8. 72 dibagi 8 9. 5 kali 9 45. Yang B ini menggunakan perbandingannya titik 2 pakai titik 2. Nah, ini perkalian tepi dan perkalian tengah. Perkalian tepinya 4 tengah 4 dikalikan yang tepi Z plus 5, ya, 4 kali Y plus 5. Tengahnya 3 kali 12. Sehingga 4 kali Y 4Y, 4 kali 5 20, 3 kali 12 36. Sehingga 4Y sama dengan 36 dikurangi 20, 16. Sehingga Y-nya 16 dibagi 4, 4. Begitu, ya. Jadi ini kalau dalam penulisan baik titik 2 bisa menggunakan perkalian tepi dan perkalian tengah. Kalau dengan bentuk per bisa kita kalikan silang. Kemudian yang kedua, ini perbandingan dua bilangan 7 dibanding 4. Jika masing-masing bilangan ditambah 8, perbandingannya menjadi 3:2. Tentukan kedua bilangan tersebut. Oke, kita misalkan bilangan pertamanya adalah 7x, yang kedua 4x. Nah, 7x 4x ini kan perbandingannya 7:4. Tidak harus x, boleh 7a dengan 4a, 7n dengan 4n, bebas, ya. Kemudian
ditambah 8, berarti bilangan pertama ditambah 8, bilangan kedua juga ditambah 8. 7x tambah 8 dibanding 4x tambah 8, diketahui perbandingannya 3:2. Nah, ini kita menggunakan apa, berarti menggunakan perkalian tepi dan perkalian tengah tadi ya. Ini yang tepi 2 kali 7x plus 8 sama dengan perkalian tengahnya 4x plus 8 ini dengan 3. Kita hitung 2 kali 7x itu 14x, 2 kali 8 16, 3 kali 4x 12x, 3 kali 8 24. Sehingga 4x dikurangi 12x, ini ke ruas kanan, 24 dikurangi 16, diperoleh 2x sama dengan 8, sehingga x nya 8 dibagi 2 4. Maka bilangan pertamanya tuh 7x, x nya 4, berarti 7 kali 4 28. Sedangkan bilangan keduanya 4x, 4 kali 4, x nya 4 ya, 16. Ini bilangan pertama 28, bilangan kedua 16. Oke. Sekarang perbandingan senilai dengan konstanta. Kita perhatikan, kita amati ya. Ini contoh perbandingan senilai. Kolom pertama ini lama percakapan dalam satuan detik, biaya pulsa dalam rupiah. Ini perbandingannya antara biaya pulsa dan lama percakapan. Kalau 1 detik 60 rupiah, 2 detik 120 rupiah, 5 detik 300 rupiah, 10 detik 600 rupiah, dan seterusnya ya. X ini Y. Bagaimana hubungan X dan Y? Kita perhatikan perbandingan biaya pulsa dengan lamanya. 60 dibagi 1, 60. Ini 120 dibagi 2, 60. 300 dibagi 5, 60. 600 dibagi 10 juga 60. Semua sama. Nah, ini perbandingan senilai, ini akan diperoleh nilai konstantanya ini sama 60 ya. Perbandingannya tetap. Maka ini Y dibagi X 60, berarti bisa dinyatakan Y itu sama dengan 60x. Kalau dinyatakan Y sama dengan 60x, Y sama dengan 60x, berarti tinggal nanti kalau lamanya berapa tinggal ngalikan, misalnya 50 detik ya lamanya tinggal 60 kali 50. Kemudian contoh ini, apakah merupakan perbandingan senilai atau bukan? Kemudian tuliskan persamaannya. X ini Y, 3, 12, 5, 20, 7, 28. Seperti tadi kita bandingkan Y dengan X nya. Yang pertama Y1X1 ini 12 per 3 diperoleh 4. Kemudian kolom kedua 20 per 5 4, 28 per 7 juga 4. Semua 4 sama, berarti ini merupakan perbandingan senilai karena K-nya selalu konstan, tetap 4. Termasuk perbandingan senilai, sehingga persamaannya Y sama dengan 4x. 4 itu diperoleh dari ini, 4 ini, 4x. Kita perhatikan ini kalau dikali silang sama ya. 3 kali 20 60, 12 kali 5 ya 60, 20 kali 7 140, 5 kali 28 juga 140, selalu sama ya. Ini 12 kali 7 84, 3 kali 28 juga 84. Nah, itu sifat perbandingan senilai ya. Sekarang yang B, kita apakah ini juga perbandingan senilai? Kita perhatikan perbandingannya. Yang pertama 10 banding 4 ya. Y banding X nya 10 banding 4, 2,5. Kolom kedua 15 banding 6, 2,5. Yang kolom ketiga 18 banding 8,
2/4. Nah, ini 2,5, ini 2/4, tidak sama. Maka kalau tidak selalu sama, itu bukan perbandingan senilai, karena ini tidak sama, walaupun yang kedua sama. Begitu. Oke, bisa dipahami. Sekarang nomor 2. Pada tabel di samping, Y dan X merupakan perbandingan senilai, tentukan P dan Q. Nah, kita gunakan sifat tadi. Perbandingannya mencari P, berarti kita bandingkan saja 12 banding 18, berarti 20 banding P. Sehingga dengan perkalian silang, P sama dengan 18 kali 20 dibagi 12. 18 dengan 12 sama-sama dibagi 6 ya. Ini 3, ini bagi 6 2. 20 dibagi 2 10 kali 3 diperoleh 30. P-nya 30. Kemudian mencari Q juga begitu. 12/18 sama dengan Q per 24, sehingga Q bisa diperoleh perkalian silang 12 kali 24 dibagi 18. Ini sama-sama bisa dibagi 6 ya, sehingga diperoleh 2 kali 24 per 3. 24 dibagi 3 itu 8. 8 kali 2 16. Begitu. Baik, untuk selanjutnya contoh soal. Pertama, untuk membuat 9 loyang kue diperlukan 6 kg tepung terigu. Suatu toko ingin membuat 12 loyang kue. Berapa tepung terigu yang diperlukan? Nah, maka mudah-mudahan kita tulis ini aja, 9 loyang kue ya. Ini butuhnya 6 kg terigu. Nah, kemudian berapa kalau 12 loyang, berapa terigunya? T-nya. Nah, maka bisa kita hitung dengan tadi kali silang 12 kali 6/9 ya, disilang 12 kali 6 per 9, atau ini bandingnya 12/9. 12, 9-nya yang bawah ya. Sehingga sama-sama dibagi 3, 12 dengan 9, 12 bagi 3 4, 9 bagi 3 3, 6 dibagi 3 2, 2 kali 4 8, sehingga jawabnya yang B. Kemudian contoh yang kedua, nomor 2. Skala denah suatu rumah 1 dibanding 250. Salah satu ruang pada rumah berbentuk persegi panjang, ukurannya 2 cm kali 3 cm. Luas sebenarnya ruang tersebut berapa? Nah, ini ingat, luas sebenarnya berarti nanti ukuran sebenarnya yang dikalikan panjang dan lebar sebenarnya. Nah, kesalahan yang sering terjadi ini dicari luasnya dikalikan 250, itu salah. Jadi masing-masing panjang dan lebarnya, jadi masing-masing dikalikan 250. 2 cm nya itu sesungguhnya 2 cm kali 250 karena skalanya ini. Kemudian yang 3 cm juga sesungguhnya 3 cm kali 250, sehingga diperoleh 500 cm kali yang ini 750 cm. Kalau kita jadikan meter, ini 5 meter, ini 7,5 meter. Kalau dikalikan diperoleh 37,5 meter persegi ya. Baik, kemudian berikutnya, nah, dengan 4 pekerja dapat dihasilkan 350 batako selama 10 hari. Banyak batako yang dihasilkan 8 pekerja selama 4 hari adalah titik-titik. Nah, kita coba ya, kalau 4 pekerja selama 10 hari sekian, 350 batako yang dihasilkan. Sekarang pertanyaannya, kalau 8 pekerja tapi hanya 4 hari, berapa batakonya? Nah, maka ini yang ditanyakan, maka itu yang di atas 8 kali 4 nya, 8 kali 4 yang di atas. Terus yang diketahui 4 kali 10 itu 350
batako. Maka menghitungnya gini, 8 kali 4 per 4 kali 10 kali 350. Maka akan diperoleh, ini 4-nya kita bagi ya, 4 dengan 4, kemudian 350 bagi 10 35, sehingga tinggal 8 kali 35. Nah, itu bisa dicoret, ini nolnya dengan 10, sehingga 8 kali 35 akan diperoleh 280 batako. Baik, itu contoh lagi. Nah, ini biar lebih variatif. Burhan dapat menyelesaikan pekerjaan mencangkul sebidang lahan pertanian dalam waktu 4 hari. Khoidir dapat menyelesaikan dalam waktu 12 hari. Jika mereka bekerja bersama, berapa waktu yang dibutuhkan? Artinya kalau dilakukan berdua bersama, tentunya jawabnya lebih cepat. Nah, berapa hari? Maka jawabannya mestinya, kalau ini sendiri siapa? Burhan sendiri aja 4 hari, mesti jawabnya kurang dari 4 hari, tidak mungkin 4 atau 6. Nah, karena dikerjakan bersama Khoidir. Nah, apakah 3 atau 2 kita hitung. Nah, gimana caranya? Burhan kalau 4 hari satu pekerjaan, berarti kalau 1 hari hanya memperoleh 1/4 pekerjaan. Sedangkan Khoidir itu 12 hari menyelesaikan satu pekerjaan tadi, satu lahan tadi 12 hari, berarti kalau 1 hari hanya memperoleh 1/12 menyelesaikan ya pekerjaan. Nah, kalau bersama-sama ya kita jumlahkan Burhan tambah Khoidir dalam 1 hari, ya, 1/4 pekerjaan ditambah 1/12, disamakan penyebutnya, maka akan diperoleh 3 ditambah 1 4/12. Ini dalam 1 hari. Sekian pekerjaan yang ditanyakan, satu pekerjaan. Jadi 4/12 pekerjaan itu 1 hari. Nah, kalau satu pekerjaan berarti ini 12/4 balik, sehingga diperoleh 3 hari. 3 hari. Maka jawabnya yang B. Atau kalau dengan cara smart, tinggal perkalian dibagi penjumlahannya. Nah, jadi kalau tadi 4 hari dan 12 hari, 4 kali 12 dibagi 4 tambah 12, 48 dibagi 16, 3. Selesai. Oke, bisa dipahami? Baik. Untuk selanjutnya, nah, kita perkenalkan anak-anak untuk soal model AKM. Nah, biar kalau kelas 8 kita mengenal bagaimana model soal AKM. Ini yang terkait dengan perbandingan, tentunya kita perhatikan. Nah, contoh roti. Suatu industri rumah tangga memproduksi roti manis. Untuk membuat sebuah roti manis ukuran jumbo diperlukan bahan berikut. Ini bahan-bahannya, ini takarannya. Nah, kemudian diketahui dalam gudang masih tersedia stok bahan untuk membuat itu, bahan itu persediaannya yang masih tersedia ini sekian. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan jumlah stok yang ada di gudang, jadi dengan bahan yang tersedia ini, berapa buah roti manis jumbo yang mungkin dibuat? Nah, maka kita harus membandingkan. Sekarang kita tabel tadi, ini bahan yang diperlukan, takarannya untuk membuat satu itu sekian, satu roti jumbo tadi, yang tersedia sekian. Nah, maka kita bisa, pertanyaannya berapa tadi yang mungkin bisa dibuat, berarti dari persediaan ini kita bandingkan dengan yang diperlukan. Tepung terigunya kita analisa ya. Tepung terigu 25.000 gram dibagi 250 bisa 100. Gula pasir 4.000 dibanding 40 100.
Kemudian susu bubuk 950 banding 10 95. Mentega 5000 banding 30 166,67. Garam 350 banding 2 175. Untuk ragi 750 dibanding 4 187,5. Dari stok yang ada, yang mungkin kita ambil yang paling kecil ini, yaitu 95. Sebab nanti kalau 100, nah ini nggak cukup susu bubuknya, nggak mungkin. Maka kalau ini 95 semua mungkin. Nah, semua mungkin bahan yang lain ada kelebihan, tetapi kan yang mungkin untuk membuat, sehingga jawabnya adalah A. Begitu ya. Menarik. Baik, kemudian nah ini masih tadi, jadi satu stimulus gambar tadi, data digunakan terus. Beberapa pertanyaan. Perhatikan informasi pada roti tadi ya. Jawablah pertanyaan. Jika pemilik toko roti memutuskan mengurangi gula pasir 20% dari takaran awal, maka gula pasir yang diperlukan untuk membuat satu adonan roti manis berapa gram? Nah, tadi kan ini takarannya. Nah, gulanya berapa? 40 gram. Pengurangan 20%. Kalau 100% semula kan 100% ya. Kalau dikurangi 20% tinggal 80%. Maka ngitungnya 80% dari 40 gram. 80%, 80 per 100 kali 40 gram gulanya, sehingga diperoleh 32 gram. Jawabnya sehingga 32. Lanjut, masih roti manis tadi ya. Jika roti manis yang sudah matang memiliki berat 500 gram, sebelum dimasukkan oven, adonan roti ditambah coklat seberat 75 gram. Persentase berat coklat dengan berat roti sesudah matang adalah titik-titik. Jadi persentase coklat ini sederhana, coklat ini dengan roti setelah matang, berarti tinggal 75 per 500 kali 100%. Maka ini nolnya 2 corak, sehingga 75 dibagi 5 15, sehingga diperoleh jawaban 15%. Baik. Nah, sekarang ini kue. Nah, permukaan atas kue di bawah ini dihiasi dengan coklat leleh. Nah, kue ukurannya ini 25 cm, ke sana 20 cm. Cakupan luasnya 4 cm persegi per mililiter. Ini banyaknya lapisan 2 lapis. Ayu akan melapisi permukaan atas kue dengan coklat. Berapa mililiter coklat yang diperlukan Ayu? Nah, maka bisa kita hitung luasnya dulu. 25 kali 20, 500, satuannya cm persegi. Padahal tadi coklatnya untuk cakupan itu setiap mililiternya itu 4 cm persegi, berarti dibagi 4, 500 dibagi 4 berapa mililiter? Karena lapisannya ada 2 lapis, berarti dikalikan 2 lapis kali 2, maka diperoleh 500 kali 2 1000 dibagi 4 250 mililiter, sehingga yang diperlukan ini. Oke, dipahami? Asik, kita lanjutkan lagi. Permukaan atas kue di bawah ini akan dihias dengan coklat leleh yang menyisakan kotak di pojok untuk diberi hiasan bunga. Nah, ini kotak pojoknya. Ini rotinya tadi ya, 25 cm dan 20 cm. Kemudian cakupan luasnya untuk ini 8 cm persegi per mililiter. Kemudian lapisannya banyak lapisan, ada 3 lapis. Nah, ini kalau di AKM ini ada komputerisasi, jadi sudah ada kalkulator hitungnya. Jadi udah asik ya.
Ayu tidak akan melapisi coklat pada salah satu pojoknya yang berukuran 6 cm kali 10 cm. Nah, pojok yang ini 6 cm, ini 10 cm, ini tidak dikenai coklatnya, tidak dilapisi coklat. Berapa mililiter coklat putih yang diperlukan Ayu? Nah, maka kita hitung di sini luas satu roti dulu ya. Tadi 25 kali 20 ya, ukurannya 500 cm persegi ya, maaf. Kemudian yang kena coklat berarti dikurangi seluruhnya permukaan, dikurangi pojoknya tadi 6 kali 10 ini ya, ukurannya yang ini ya, 6 kali 10 ya, 60, sehingga 500 dikurangi 60, 440. Maka coklat yang dibutuhkan karena tadi ini per setiap milinya 8 cm persegi ya, dibagi 8, 440 dibagi 8, 55 mili. Ini untuk satu lapisan, karena 3 lapis ya kalikan 3, 55 kali 3, 165 ml. Nah, nanti kalau kalian tinggal nuliskan sini luasnya berapa, kemudian cakupannya berapa, ini banyak lapisan berapa, udah hitung, ini sudah keluar di sini jawabnya. Nah, oke. Kemudian rumus coklat yang diperlukan, luas permukaan dalam cm persegi kali banyak lapisan per cakupannya, cm persegi per mililiter. Perhatikan teks melapisi kue ulang tahun di samping. Ayu ingin menghiasi permukaan kue dengan coklat. Dia mempertimbangkan untuk menggunakan coklat A dan B. Cakupan coklat A adalah sepertiga cakupan coklat B. Coklat A memerlukan 2 lapisan, tetapi kalau coklat B hanya memerlukan 1 lapisan. Berdasarkan rumus, berapa kali lebih banyak coklat Ayu diperlukan jika ia memilih coklat A daripada coklat B? Ini kalau coklat A hanya sepertiga cakupannya, berarti kalau 1:3, dan lapisannya kalau A butuhkan 2 lapisan, kalau B cukup 1. Nah, maka kita A sepertiganya B, dan memerlukan A itu memerlukan 2 lapisan, B 1 lapisan. Maka untuk A 2 lapis selama banyak 3 kali, karena ini 3 kalinya, B itu 3 kalinya, berarti 2 kali 3 6, sehingga coklat A memilih coklat, jika memilih coklat A maka yang dibutuhkan 6 kali lebih banyak daripada kalau dengan coklat B. Oke, demikian contoh kita bahas soal model AKM. Untuk selanjutnya ini tugas sebagai latihan, dikerjakan di rumah, ada 4 soal ya, silahkan dikerjakan dengan baik. Kalau perlu didiskusikan dengan teman secara daring, tetap hindari kerumunan, tetap jaga protokol kesehatan, tingkatkan iman dan imunnya. Semoga selalu sehat, semangat, selamat mencoba, manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Selamat mencoba, sampai jumpa pada materi berikutnya, perbandingan berbalik nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.